Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Muzamil, saya dari Universitas Uinuddin Pata Palembang, dari Prodi Sistem Informasi dan kelas 2238D. Adapun NIM saya 2230803115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya kali ini yang berjudulkan telekomunikasi dan jaringan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, networking enterprise. Pengertian dari networking enterprise menurut Manuel Castells, network enterprise adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan atau beberapa bagian dari beberapa perusahaan atau sebagian internet dari beberapa perusahaan. Salah satu ciri dari networking enterprise adalah akses network yang terbuka lebar yang memungkinkan siapa saja itu produsen, pelanggan, maupun hacker atau cracker untuk mengetahui transaksi online yang terjadi. Selanjutnya adalah konsep jaringan. Konsep jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, konsep jaringan berdasarkan letak geografis. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer, seperti di dalam kampus, di gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, ataupun yang lebih kecil. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data kecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota, antar pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada di dalam jangkauannya. Yang selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Selanjutnya adalah macam-macam topologi. Yang pertama adalah topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konversi dari node tengah ke setiap node atau pengguna teknologi. Jaringan bintang termasuk topologi jaringan yang hanya dengan biaya menengah. Yang kedua, topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi kedua titik lainnya membentuk jalur melingkar. Membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika salah satu titik mengalami gangguan. Yang ketiga, topologi bus. Topologi bus adalah kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh menerapkan hubungan antar sementara. Secara penuh, jumlah saluran harus disediakan. Untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurang 1 buka kurung sama dengan kurang 1, n sama dengan jumlah sentral. Yang kelima adalah topologi pohon. Topologi pohon disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Peran intranet dan extranet. Intranet.
Intranet adalah jaringan privasi yang menggunakan software internet dan protokol TCP dan IP. TCP atau IP. Intranet memberikan akses yang mudah bagi karyawan untuk memperoleh informasi perusahaan. Intranet merupakan media yang efektif untuk mengirim aplikasi mengenai informasi perusahaan seperti kebijakan, prosedur, dan bentuk SMD, direktori telepon organisasi, program, pelatihan search English, basis data pelanggan, katalog, produk, dan manual. Yang selanjutnya adalah extranet. Extranet adalah jaringan privasi yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antar termasuk vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau mengakses informasi. Bisnis extranet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan volume besar menggunakan IDI atau disebut dengan Electronic Data Interchange. Selanjutnya adalah model jaringan telekomunikasi, sinyal digital dan analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi untutan bilangan 0 dan 1. Untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat, sinyal tersebut disebut sebuah bit. Selanjutnya sinyal analog. Sinyal analog adalah merupakan pemanfaatan gelombang elektronik. Proses pengiriman suara misalnya pada teknologi telepon dilewatkan melalui gelombang elektronik. Selanjutnya adalah media telekomunikasi. Yang pertama, slide twisted wire. Yang kedua, coaxial cable. Yang ketiga, fiber optic cable. Yang keempat, wireless. Prosedur telekomunikasi. Yang pertama, modem. Modem adalah suatu prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan. Modem mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengiriman menjadi frekuensi analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon. Dan begitu juga sebaliknya, mengubah data analog menjadi digital. Selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer adalah prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Pada dasarnya, multiplexer mengubah transmisi dari beberapa terminal pada akhir saluran telekomunikasi. Yang selanjutnya adalah Private Break Exchange PBX. Adalah prosesor komunikasi yang memberi pelayanan sebagai alat pengubah saluran telepon di era kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Saat ini PBX telah menjadi alat elektronik yang dibangun dalam mikroprosesor dan tersimpan di dalam beberapa jenis PBX dalam mengontrol komunikasi di sekitar wilayah pusat, komputer, dan prosesor telekomunikasi lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang dari saya, harap dimaklumi karena saya masih dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.